Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang mengidolakan kisah Nabi Muhammad SAW dan istrinya Aisyah binti Abu Bakar? Di Nina Talk episode kali ini, aku akan bercerita tentang kisah cinta Nabi Muhammad SAW dan Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu perempuan yang paling penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sejarah juga mencatat ia sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran ajaran-ajaran Islam. Aisyah dikenal sebagai periwayat hadis terbesar pada masanya. Dia juga merupakan seorang yang cerdas, fasih, dan mempunyai ilmu bahasa yang tinggi. Aisyah dilahirkan di Mekah sekitar tahun ke-8 sebelum Hijriah. Ketika Khadijah berpulang ke rahmatullah, Rasulullah Muhammad SAW merasakan duka yang sangat dalam. Tidak pernah beliau bersedih atas kematian seseorang, melebihi kesedihan beliau tatkala Khadijah meninggal dunia. Tidak pernah pula Rasulullah SAW mengenang seseorang melebihi apa yang beliau kenang dari Khadijah. Beliau menjadi murung dan kehilangan gairah hidup. Hal itu tentu merisaukan para sahabat. Mereka turut prihatin melihat Rasulullah SAW yang tenggelam dalam rasa duka. Mereka pun berupaya untuk meringankan beban duka itu. Suatu hari, Khawlah binti Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un, salah seorang sahabat terkemuka yang meninggal dunia pada tahun 2 Hijriah, mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" "Dengan siapa?" tanya Rasulullah. "Perempuan seperti apa yang engkau kehendaki, gadis atau janda?" tanya Khawlah. Rasulullah balik bertanya, "Siapa yang gadis dan siapa pula yang janda?" "Jika engkau menghendaki seorang janda, maka menikahlah dengan Saudah binti Zam'ah. Jika gadis yang engkau inginkan, maka menikahlah dengan putri dari orang yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau begitu, sampaikanlah hal ini kepadanya," ujar Rasulullah. Maka Khawlah pun berangkat menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan hal tersebut. Pada masa itu, orang-orang Arab enggan menikahi putri dari seorang teman yang telah diangkatnya menjadi saudara. Mereka beranggapan bahwa hubungan saudara angkat itu menjadikan hubungan perbesanan menjadi terlarang. Rasulullah SAW telah mengangkat Abu Bakar sebagai saudara. Karena itu, Abu Bakar menanggapi kabar dari Khawlah dengan bertanya, "Bolehkah beliau menikahi putriku? Bukankah Aisyah anak dari saudaranya sendiri?" Khawlah pun kembali kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan persoalan itu. Rasulullah menjawab, "Kembalilah kepada Abu Bakar. Katakan kepadanya bahwa ia adalah saudaraku seagama dan putrinya halal untuk kunikahi." Sebelum dipinang oleh Rasulullah SAW, sebenarnya Aisyah telah bertunangan dengan Jabir bin Mut'im bin Adi. Tetapi Abu Bakar tidak mau membatalkan pertunangan itu secara sepihak, tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan keluarga Jabir. Maka Abu Bakar pun pergi menuju kediaman Mut'im bin Adi, ayah Jabir. Ketika itu, keluarga Jabir belum memeluk Islam. Setelah Abu Bakar menyampaikan maksudnya, Mut'im menanyakan pendapat istrinya. Maka sang istri berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin agar anak kami masuk Islam setelah menikah dengan putrimu?" Aisyah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika ia masih berusia 6 tahun.
Aisyah merupakan salah seorang gadis Arab yang tumbuh dengan sangat cepat dari segi fisik. Keputusan Rasulullah SAW untuk menikahi Aisyah pada usianya yang sangat dini itu menunjukkan bahwa kecerdasan, kematangan, dan kedewasaan berpikir Aisyah memang mencapai sebuah tingkat yang mengagumkan. Pernikahan mereka berlangsung secara sederhana. Rasulullah SAW datang meminang Aisyah binti Abu Bakar yang masih kanak-kanak. Ketika itu, Aisyah sedang bermain. Tiba-tiba pengasuhnya datang, memegang tangan Aisyah, lalu mengajaknya pulang. Sebelum dinikahkan, Aisyah terlebih dahulu didandani dan diberikan hijab. Setelah itu, barulah Abu Bakar menikahkannya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Aisyah tetap tinggal bersama keluarganya selama 3 tahun. Di Mekah selama 2 tahun, 3 bulan, dan di Madinah selama 7 bulan. Iklim Madinah yang tidak bersahabat mempengaruhi Aisyah. Ia jatuh sakit. Abu Bakar selalu mengunjungi, mencium, serta menanyakan keadaan putrinya yang sedang sakit. Penyakit yang diderita Aisyah ini sedemikian berat hingga membuat rambutnya rontok. Namun setelah sembuh dari penyakitnya, Aisyah segera dipersiapkan dan dididik untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tidak mengajak putriku hidup bersama?" "Aku tidak memiliki mahar," jawab Rasulullah. Maka Abu Bakar memberi Rasulullah SAW harta sejumlah 12 uqiyah dan 1 nasyi. Dengan mahar tersebut, Rasulullah pun segera memboyong Aisyah untuk hidup sebagai suami istri di usianya yang ke-9 tahun. Rumah yang didiami Rasulullah SAW bersama Aisyah bukanlah sebuah istana yang besar dan megah. Rumah yang beliau tempati bersama para istri beliau lebih tepat dikatakan sebagai kamar-kamar dan ruangan-ruangan kecil di perkampungan Bani Najjar di sekeliling Masjid Nabawi. Di antara kamar-kamar itu ada kamar milik Aisyah yang terletak di sebelah timur masjid. Pintu sebelah barat kamar Aisyah ini terletak di dalam Masjid Nabawi sehingga masjid itu seakan-akan menjadi serambi ruangan. Rasulullah Muhammad SAW biasa memasukkan kepala beliau ke kamar Aisyah sementara beliau sedang beriktikaf di masjid. Pada saat seperti itu, Aisyah pun menyisir rambut beliau. Kadang-kadang pula Rasulullah SAW meminta sesuatu kepada Aisyah dengan mengulurkan tangan beliau dari dalam masjid, dan Aisyah pun memberikan apa yang beliau pinta. Luas kamar Aisyah kira-kira 6 atau 7 hasta. Dindingnya terbuat dari tanah liat. Atap yang terbuat dari pelepah daun kurma sangat rendah, sehingga setiap orang yang berdiri dapat menyentuhnya. Bagian luar kamar itu dilapisi dengan sejenis minyak untuk mencegah rembesan air hujan. Daun pintu kamar Aisyah hanya 1 buah, terbuat dari kayu jati. Pintu itu tidak pernah ditutup sehari penuh sepanjang hayatnya. Perabotan rumah tangga yang ada hanyalah tempat tidur dan sehelai tikar. Sebuah bantal dari kulit yang diisi sabut, beberapa helai kulit yang digantung, geriba tempat air minum, bejana untuk menyimpan air dan kurma, serta sebuah mangkuk untuk meminum air. Aisyah mengalami kehidupan rumah tangga yang indah bersama Rasulullah Muhammad SAW selama kurang lebih 9 tahun. Aisyah sangat berbahagia dalam pernikahannya. Tidak pernah ada istri para pemimpin dan pembesar yang menjalani hidup lebih bahagia daripada Aisyah. Tidak ada pula seorang pun dari mereka yang mencintai kehidupannya sendiri sebesar rasa cinta Aisyah kepada kehidupannya. Selama bertahun-tahun mengarungi hidup bersama, tidak ada satupun peristiwa yang mampu mengusik rumah tangga Rasulullah SAW dan Aisyah.
Ujian paling berat barangkali adalah ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak mendatangi istri-istri beliau selama sebulan. Di luar itu, kehidupan rumah tangga Aisyah diliputi oleh cinta, kasih sayang, serta kesetiaan. Kondisi finansial yang sulit mereka hadapi bersama dengan sabar dan rela. Mereka berhasil melawan dorongan-dorongan untuk hidup mewah dan nyaman. Kondisi yang sulit itu justru menambah keikhlasan dan rasa sayang, memperdalam cinta dan kesetiaan. Aisyah tidak hanya mencintai Rasulullah SAW, ia juga selalu merindukan dan mengagumi beliau sepenuh hati. Cinta Aisyah kepada Rasulullah SAW adalah cinta seorang perempuan Muslim kepada nabinya, cinta seorang istri kepada suaminya, serta cinta seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Aisyah mengagumi kegagahan Rasulullah SAW sebagaimana ia mengagumi perilaku dan kepribadian beliau. Aisyah selalu bersedih jika ada orang lain yang mengaku mencintai Rasulullah SAW sebagaimana ia mencintai beliau. Begitu luar biasa rasa cinta Aisyah kepada Rasulullah SAW, sehingga jika ia tidak menemukan beliau di sampingnya pada malam hari, ia akan merasa tidak tenang dan gelisah. Ketika Rasulullah memutuskan untuk tidak mendatangi istri-istri beliau selama sebulan, beliau tinggal di sebuah ruangan di sebelah kamar Aisyah. Aisyah sendiri terus menghitung hari demi hari, menunggu masa penantian itu berakhir. Setelah sebulan berlalu, istri yang Rasulullah datangi pertama kali adalah Aisyah. Aisyah juga sangat amat cemburu kepada Khadijah. Ia menuturkan sendiri kecemburuannya kepada Khadijah dalam sebuah riwayat. Setiap kali Rasulullah SAW menyebut Khadijah, beliau pasti memujinya. Suatu hari aku merasa cemburu, maka aku katakan, engkau selalu mengenang perempuan tua yang ompong itu, padahal Allah telah memberimu pengganti yang lebih baik. Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia yang beriman kepadaku ketika semua orang ingkar. Ia yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ia yang memberiku harta ketika semua orang enggan memberi. Dan darinya Allah memberiku keturunan, sesuatu yang tidak Dia anugerahkan kepadaku dari istri-istri yang lain. Aisyah adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Para sahabat mengetahui dan mengakui hal itu. Jika mereka hendak memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan memilih hari ketika beliau sedang bersama Aisyah. Hingga ketika menderita sakit di akhir hidup beliau, Rasulullah SAW selalu bertanya, di mana beliau hari ini dan di mana beliau esok hari. Beliau seakan tidak sabar menunggu giliran untuk tinggal bersama Aisyah. Maka istri-istri yang lain mengizinkan beliau untuk dirawat dimanapun beliau suka. Beliau lalu memilih dirawat di rumah Aisyah hingga akhir hayatnya. Rasulullah SAW meninggal dunia di rumah Aisyah pada hari ketika beliau memang seharusnya bersama Aisyah. Beliau menghembuskan nafas terakhir dengan kepala bersandar di dada Aisyah. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah cinta Aisyah dan Rasulullah Muhammad SAW? Pertama, pernikahan Aisyah dan Muhammad SAW yang berlangsung secara sederhana dan bersahaja adalah contoh yang harus diteladani oleh kaum muslimah. Hal itu juga menggugat kebiasaan kita dewasa ini yang cenderung mempersulit pernikahan, menjadikannya sebagai ajang pemborosan, penghamburan harta, serta pemuasan hasrat dan perilaku konsumtif. Pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah merupakan sebuah bantahan yang nyata terhadap kebiasaan pesta pernikahan secara berlebihan. Berbicara soal mahar yang diterima Aisyah dibandingkan dengan nilai mahar yang biasa diberikan secara berlebihan dewasa ini, maka akan segera tampak perbedaan besar antara keduanya. Banyak orang menganggap bahwa pemberian mahar dalam jumlah sedikit merupakan penghinaan kepada keluarga istri.
dan mengakibatkan turunnya nilai sosial mereka. Terhadap anggapan itu, kita patut bertanya, adakah di masa kita ini sebuah keluarga yang lebih mulia, lebih terhormat, dan lebih tinggi derajatnya daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq? Aisyah adalah teladan yang baik dalam hal ketaatan istri pada suami. Tidak pernah sekalipun ia menentang perintah Rasulullah SAW sepanjang 9 tahun keduanya hidup bersama. Jika Aisyah merasakan ada sesuatu yang mengganggu perasaan Rasulullah SAW, meski ia mengetahuinya hanya melalui isyarat, maka ia pasti menghindari atau menyingkirkannya. Meskipun menjadi istri seorang nabi, Aisyah tidak pernah sombong. Justru ia pribadi yang sangat sederhana, terbukti dengan hanya memiliki beberapa potong baju untuk dipakai sehari-hari. Aisyah tidaklah tinggal di istana megah bersama Nabi Muhammad, melainkan ia cukup dengan tinggal di sebuah rumah yang dindingnya terbuat dari tanah liat dan atapnya dari pelepah daun kurma. Aisyah juga tidak pernah tergoda untuk memiliki harta yang lebih. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Aisyah baru berusia 18 tahun. Namun di usianya yang masih cukup muda, ia mampu secara nyata mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan dengan cara membentuk madrasah. Madrasah Aisyah adalah madrasah ilmu yang paling diminati pasca wafatnya Rasulullah. Beliau mendidik secara langsung semua orang yang ingin belajar padanya. Saat orang-orang bertanya, Aisyah menyimaknya dengan seksama, lalu memberikan jawaban yang sebaik-baiknya yang ia ketahui. Hal itu dikarenakan Aisyah merupakan wanita yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat, sehingga ia dapat mengingat semua pertanyaan yang pernah diajukan orang lain kepada Rasulullah SAW untuk diberitahukannya kembali kepada para penanya setelah Rasulullah SAW wafat. Aisyah meninggal dunia di Madinah malam Selasa tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah pada usia 65 tahun di masa pemerintahan Muawiyah. Beliau berwasiat untuk disolatkan oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di pekuburan Baqi pada malam itu juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Aisyah dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Rabb. Dan semoga kita dapat mencontoh teladan dari kecerdasan dan keteguhan hati Aisyah, selalu belajar dan berusaha memperbaiki diri agar dapat memahami Islam dengan baik dan benar, dan dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Amin.